biasa kalau ibu mengatakan satu kata, huruf belakangnya dilanjutkan. Adelia Putri, sehat? Loh. Angelita, ya. Asta, Lisa, ada lagi ya. Lalu Diwa, sedang mempelajari tentang teks prosedurnya, yaitu prosedur dalam pembuatan ide usaha atau rancangan usaha. Nah, pada pertemuan minggu lalu itu memberikan tugas kelompok ya, yaitu berdiskusi kira-kira mau membuat merancang ide usaha apa. Ya. Gimana? Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Ada nanti kalian gabung dengan anggota kelompok lagi mempresentasikan hasilnya ya. Tapi sebelumnya Ibu seperti biasa untuk memberikan kalian semangat lagi belajar, SPK dulu sedikit aja ya, berapa menit aja kalau Ibu mengambil waktu. Kali ini Ibu minta memperagakan cara menulis huruf dengan jari. Ya. Angka 1 gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Itu ya dengan jari. Nah, kita nanti dengan pelabuhan jari dan kepala. Dulu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang berdiri dulu. Senang sedikit aja. Relax ya, itu ya kita lakukan. Sekarang silakan duduk kembali. Nah, setiap pembelajaran pasti kita punya tujuan, yaitu kita mengetahui bagaimana struktur teks prosedur ya. Kalau kita prosedur konkret yang akan kita pelajari, bagaimana cara membuat ide usaha. Mulai dari profil, kemudian tujuan usaha yang kalian buat, kemudian sasaran, kemudian modal yang diperlukan dan sebagainya. Ada 9 poin ya. Jadi yang kira-kira sudah siap bisa kalian presentasikan. Sekarang Ibu minta gabung dengan anggota kelompok masing-masing. Hitungan 3. Ya. Oh ya, jadi sedikit kan kamu buat. Bisa jelas. Udah sampai sesekali. Kelompoknya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini kita buat pudar itu puding segar. Jadi mengapa kita memilih pudar? Kami ingin membuktikan bahwa pada generasi zaman sekarang jajanan tradisional tidak kalah enak dengan jajanan modern saat ini. Kami menjual pudar
kelompoknya, ide usaha apa yang akan dibuat, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dari sini kami kelompok 1 akan memperkenalkan lagu fantasi. Ide usaha. Ide usaha dari Kabupaten. Perkenalkan nama saya Ugula Mau Fantasi. Ugula yang pertama adalah Mau Fantasi bisa dijadikan sebagai cemilan yang enak dan juga menyehatkan bagi tubuh. Tapi apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan untuk kelompok 6 sudah menyelesaikan presentasinya. Ada kelompok 1 ya. Silakan kelompok lain dari apa yang dipaparkan kira-kira ada nggak yang ditanyakan? Ini kerancangan ide mereka. Kita buatnya untuk kelas 10 kelas P5 gelar karya. Nah itu sebenarnya kan kita bingung kan mau buat olahan apa. Nah fantasinya itu dari fantasi kita sendiri Bu. Jadi kita terserah aja kita mau buat itu dari campur-campur udah jadi deh. Terus kenapa nggak dijual di sini? Ya. Karena Emang pasarnya kayaknya bukan buat anak muda deh, lebih ke orang tua. Kalau untuk belananya juga yang beli kita kan dari orang-orang tua yang datang dari luar kan Bu. Jadi kalau anak-anak sini nggak ada yang beli jadinya bukan pasarnya, kalau kita jual ini mungkin nggak laku jadinya. Oke, perkenalkan saya Syaitan Rodian. Jadi saya dari mewakili kelompok 5 untuk ingin memberikan pertanyaan. Jadi itu kan tadi kan kalian ada bilang kalau misalnya salah satu tantangannya, tantangan atau kelemahan itu banyak orang yang kemungkinan lebih milih untuk bikin sendiri, ya kan? Ada tadi yang lebih tantangannya itu kalau nggak salah. Nah, tahu yang dibuat mudah ditiru. Nah, itu untuk mengatasi masalah itu apa? Gimana caranya? Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya tadi, kami percaya bahwa produk kami ini memiliki keunggulan yang berbeda daripada tahu-tahu yang dijual di pasaran lainnya. Selain itu juga, selama kurang lebih 17 tahun saya hidup, saya jarang sekali melihat tahu yang modelannya seperti yang kami jual. Bentuknya bisa dibilang unik atau beda dari yang biasa dijual, karena mungkin yang dijual di pasaran biasa kan kayak cuma tahu isi yang nggak dicetak atau nggak diapain, yang cuma diisi biasa atau digoreng jadi mungkin kurang menarik. Seandainya suatu saat memang benar terjadi pasar kami menurun gitu, penjualan yang menurun, kami akan menciptakan inovasi-inovasi baru seperti mungkin menambahkan cita rasa lain di dalam produk tersebut. Lalu kami juga menginovasi packaging atau bentuk tampilannya agar pembeli lebih menarik pembeli agar bisa tahu tersebut laku dijual di pasaran lagi. Ya. Oke, jadi perkenalkan kami adalah karyawan suatu perusahaan di Balikpapan yaitu The Smoothies. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan salah satu produk terbaru kami yang baru saja launching. Bidang perusahaan makanan dan minuman dalam negeri. Smoothies itu di Balikpapan rata-rata hanya berada di kafe. Jadi The Smoothies hadir di Balikpapan dan juga melaunchingkan produk baru. Kami tentunya memiliki peluang yang banyak yang ada di kota Balikpapan. Lalu untuk tantangannya sendiri adalah pemasaran produk. Jadi kenapa pemasaran produk? Karena Mango Salty Smoothies ini memiliki rasa yang unik, dan untuk memasukkan hal tersebut ke pasaran itu agak sedikit butuh proses teman-teman. Dari sana Smoothies tapi ada autentik rasa asli itu menjadi tantangan untuk teman-teman dari pemasaran itu kami bisa masuk ke pasaran seperti itu. Presentasi dari kami karyawan The Smoothies. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk pertanyaannya, terima kasih ya Kak Ning untuk pertanyaannya. Jadi untuk The Smoothies ini kita emang untuk mencapnya seluruh umur Kak. Karena di sini kan kami juga tadi meng-highlight kalau misalnya produk kami sehat, yang dimana emang sebagian besar bahan bakunya adalah asli buah-buahan yang fresh dan tentunya buah-buahan lokal.
Jadi memang kalau misalnya untuk lansia yang memiliki riwayat penyakit tulang ini juga aman untuk dikonsumsi, dan juga kalau misalnya emang kakak benar-benar pengen pure untuk menggunakan buah, itu kakak bisa langsung bilang nanti ke yang produksinya, ke kasir kami untuk mengurangi penggunaan susunya seperti itu. Dan juga susu yang digunakan dalam the mango salty smoothies ini dalam jumlah yang tidak banyak, jadi memang hanya untuk pemanis tambahan sedikit saja seperti itu Kak. Sudah bagus Bu dari presentasi sama ide jualannya Bu. Dia menarik Bu, karena sebuah kayak mencantumkan sebuah perusahaannya itu sebuah perusahaan besar gitu, walaupun buat tangan sendiri. Jadi itu yang buat orang tertarik Bu. Iya. Dari caranya ya. Iya. Ya, penyampaiannya itu dari penyampaian ide usahanya dan juga produknya ya yang memang diminati di pasaran. Ya, silakan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Teman-teman jangan lupa datang ke toko kami di Smoothies, dan karena bagian dari promo buy one get one. Ya, Setelah ada 3 kelompok yang tampil untuk presentasi, Ibu minta ya silakan dibuatkan satu kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari mungkin dari teks prosedur kompleks ini, nanti setelah itu silakan direfleksi dari tampilan beberapa presentasi, apakah ada yang kurang, apakah ada yang mungkin perlu ditambahkan di bagian apa dari 9 slide gitu ya. Silakan mungkin perwakilan nanti salah satu dari siapa? Syahid ya. Berikan satu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan Syahid. Oke, jadi terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk kesimpulan materi kita pada hari ini. Kalau dari untuk pemaparan presentasinya, menurut saya masih ada beberapa kelompok yang terlalu textbook ya Bu, lebih ke membaca. Jadi kan presentasi yang baik itu ketika menyampaikan benar-benar tersampaikan, tapi bukan berdasarkan textbook. Jadi audiensnya juga paham apa produk yang di depan ini yang dipresentasikan seperti itu. Terus untuk teks prosedurnya, kalau misalnya menurut saya kan tadi emang sebenarnya agak tidak terlalu di highlight ya Bu, lebih ke bagaimana kita menciptakan suatu produk, lalu kita bagaimana cara memasarkan itu menjadi ilmu baru juga untuk kami, karena ketika membuat suatu usaha pasti harus ada rancangannya, tidak begitu aja jadi itu menjadi ilmu. Lalu untuk teks prosedurnya sendiri itu memang udah sejauh ini sudah menurut saya sudah baik tadi yang dipaparkan, seperti ada kata-kata yang biasa ada di teks prosedur itu selanjutnya, lalu dan sebagainya. Baik, segitu saja dari saya, terima kasih. Memang di sini materi kita adalah teks prosedur kompleks. Dari mulai membuat ide usaha sampai memasarkan, kalian sudah melakukan tadi ya. Mulai produksi sudah menerapkan prosedur. Dari memasarkan sudah menyiapkan prosedur, persiapkan prosedurnya. Jadi di dalam tema kita merancang ide usaha itu sebetulnya masing-masing poin itu melalui beberapa prosedur. Nah, dari situlah yang disebut dengan prosedur kompleks. Artinya tidak satu tahapan saja, tapi ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Ya, ada materi kita hari ini. Nah, selanjutnya dari sudah tadi disimpulkan, kita refleksi apa yang kira-kira masih belum mungkin perlu diperdalam lagi, atau mungkin sudah bisa. Silakan, mungkin perwakilan menyampaikan. Dari Alif mungkin refleksi dari materi ini direfleksikan apa kira-kira aku sudah bisa apa, sudah bisa membuat apa, atau mungkin ada yang perlu dipelajari lagi di bagian mana. Menurut saya sih Bu, dengan metode pelajaran ini kita bisa menjual, membuat dan membuka usaha agar untuk masa depan kita Bu. Karena dengan keadaan sekarang mungkin agak sulit mencari pekerjaan Bu.
dan dengan pelajaran ini ya seperti saya sebut tadi, kita bisa membuka bisnis sendiri, bisa berjualan, berusaha gitu. Ya, itu dari Alif. Lanjut melihat kelompoknya Adli, siapa yang mewakili? Direfleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, merefleksikan tuh aku sudah bisa apa, membuat apa dari teks ini, atau saya sudah mempelajari tentang apa, saya ada yang belum saya ketahui di mana, mungkin bisa disampaikan. Anda tahu mungkin? Atau ini sudah paham, ya silakan. Kalau dari saya sendiri, jadi saya bisa lebih tahu bagaimana cara atau bentuk teks prosedur yang benar, teks prosedur biasa maupun yang kompleks. Selain itu juga sama kayak Alif tadi, saya dapat banyak ilmu kayak yang gimana caranya membuka usaha ini itu, suatu usaha apapun itu bentuknya dengan segala tantangannya yang seperti disampaikan saya tadi. Menurut saya penjelasannya enak banget didengar, masuk klop ke otak. Jadi di materi kali ini ya banyak yang bisa dipelajari selain dari teks prosedur itu sendiri. Iya, terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya mempelajari tentang teks prosedur yang memang dasar, itu kan prosedur melakukan atau proses melakukan atau membuat sesuatu yang diikuti dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya. Kalau yang sederhana, strukturnya masih ingat, yang itu terdiri dari judul itu harus ada, kemudian pernyataan umum, tujuan, kemudian material. Kalau tidak ada material ya mungkin syarat, tahapan-tahapan atau langkah-langkah, dan juga penutup. Dari pembelajaran kita kali ini, kalian sudah melaksanakan semua. Dan untuk berikutnya yang belum tampil bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini Ibu Amri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.